Shalom Bapak Ibu. Memiliki atau menjadikan satu keluarga berbahagia itu adalah satu hal di mana pasangan suami istri ini sama-sama kita melakukan fungsi kita bersama-sama. Saya percaya suami saya dia adalah seorang pemimpin ya, yang menjadi imam, nabi dan raja, sedangkan saya adalah seorang penolong. Nah, jadi bagaimana saya itu belajar mengaplikasikan firman Allah dalam hidup saya dengan menolong dia. Sekalipun dia itu tidak melakukan hal yang baik terhadap diri saya. Tapi saya melihat belajar kepada Tuhan. Tuhan itu melakukan apa yang dia lihat dari Bapaknya. Nah, saya tentu harus belajar bagaimana Yesus melakukan itu. Untuk saya bisa berubah. Saya tidak lihat Pak Roni, tapi saya melihat kepada Yesus yang mengasihi saya. Jadi saya tidak menuntut dia untuk dia berubah, tapi saya belajar berubah terlebih dahulu. Dengan hal-hal yang saya lakukan, misalnya ya Pak Roni seringkali pulang seperti tadi tidak menghargai saya. Tapi saya tidak sakit hati. Saya tetap memberkati dia, saya tetap tersenyum kepada dia. Ya. Sekalipun ada banyak hal yang saya harus lawan keinginan-keinginan saya. Dan kemudian ada banyak hal juga yang saya lakukan. Misalnya seperti Pak Roni bilang, wah Mah, padahal sama-sama capek. Dia bilang, udah mau tidur. Kaki papa sakit. Dalam hati saya, lu nih lagi, ini bahasa Indonesia, Betawi gitu ya. Ya udah, saya pijetin dia. Dia tidak tahu apa yang ada di hati saya. Tapi Tuhan tahu bukan? Nah, dalam keadaan seperti itu saya belum sadar. Yang kedua kali, saya pada saat itu seperti biasa wanita setiap bulan mau datang haid. Jadi sakit perut. Nah, saya bilang sama Hesky, nanti kalau ada yang telepon bilang mama sakit. Ya karena mama memang perutnya sakit, mama istirahat. Yang telepon bukan yang lain, si Doi. Si Doi langsung bilang kepada saya. Bilang sama Hesky mama mana? Perut pak, udah tidur, bangunin mama, papa sakit gigi. Bikinkan bubur. Lalu saya bangun karena memang waktu tidak ada pembantu saya bikin bubur. Tapi dalam hati saya lagi, saya ngomel. Ya ampun papa, itu keluar dari tol Jati Bening. Berapa macam tukang bubur ada yang berperi. Punya hati lah orang istri lagi gak enak badan. Tapi saya buatkan sambal kecap kesukaannya dia. Mata sapi, ya ayam kampung. Wah dia pulang makannya mantap. Waktu saya saksikan dia waktu makan. Roh Kudus itu bicara loh sama saya. Aku tidak lihat hasil, tapi aku lihat respon. Di sana saya belajar. Belajar mengosongkan diri lagi. Belajar, ya ternyata itu menabur. Pada waktunya menuai gak sih Bapak Ibu? Makanya saya gak bisa kurus ini. Karena seorang suami yang baik soal saya terhadap saya pada hari-hari ini. Ya. Saya lakukan, belajar berfungsi. Walaupun dia tidak baik, saya melakukan tetap yang baik. Dan saya melihat, wah luar biasa hasilnya. Dan Bapak Ibu bukan hanya, ketika Pak Roni berubah, yang saya lihat anak saya laki 3 itu di sini, di Amerika semua. Tapi dahsyat, itu transfer ke anak-anak.
Saya bangga waktu setiap kali saya datang, saya sering kali lebih lama bersama anak-anak di sini. Saya lihat anak-anak saya mantap sama istri-istri mereka. Betul. Mereka mengasihi istrinya, bahkan mereka melayani istrinya. Kalau anak-anak mantap sama istrinya itu bapaknya. Justru itu, tapi ada yang bayar harga loh. Jadi kami tidak saling menuntut, tapi kami belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan membuat sesuatu indah pada waktunya. Kami merasakan kebahagiaan satu dengan yang lain. Kami belajar saling mendahului apa yang kami bisa lakukan yang terbaik. Itu sebabnya kami merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena kami menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan ini kan sekarang sibuk sekali kalau di Jakarta. Waduh, bisa malam pulang, tiba-tiba ada serangan. Ih, emangnya bener tuh lagi melayani. Kadang-kadang nyerang begitu loh. Waduh, kalau saya ngikutin pikiran, pulang-pulang saya bisa senyum gak sama dia? Tapi saya sedang menceritakan bagaimana menguasai perasaan itu gak gampang. Betul gak Bapak, Ibu-ibu nih khususnya. Tapi saya melewati hal-hal yang luar biasa. Karena saya hanya pegang firman Tuhan. Ketika perasaan saya itu mau tadi muram, Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi bersukacita. Makanya awet muda. Woi, mantap. Muka tetap kenceng, nggak ditarik-tarik. Nah, itu hebatnya dengan Tuhan. Luar biasa bersama Tuhan. Sekarang saya bangga punya papa mama seperti papa mama saya. Saya bersyukur lewat mama, terobosan doanya luar biasa. Saya boleh mengalami kelahiran baru pada tahun 95. Saya dimenangkan dari hidup yang kacau Bapak Ibu karena kepahitan saya. Saya pengidap ganja, obat-obatan, narkotik saudara. Saya perokok 4 bungkus sehari. Saya free sex bahkan di usia pas mau lulus SMA, kelas 3 SMA. Dari kelas 2 SMA saya terjebak bergaul dengan satu pria yang 13 tahun lebih tua. Status masih suami orang. Dan waktu saya mau ujian saya positif hamil. 2 tahun lagi terulang lagi masa-masa seperti itu saudara. Di mana saya Salmon Leven bersama dia 5 tahun. Hidup saya merasa saya sudah tidak ada harapan. Saya sudah hancur saudara. Dan saya lakukan aborsi 2 kali. Itu untuk saya satu hal yang sudah tidak bisa saya ampuni lagi diri saya sudah benci diri saya benci Tuhan, saya merasa Tuhan tidak adil. Tuhan pilih kasih. Tapi puji Tuhan berkat doa seorang ibu dan perjuangan pahlawan iman dalam keluarga. Tuhan pulihkan hidup saya tahun 95. Itu secara manusia tidak mungkin saudara. Tapi saya bersyukur lewat kegagalan papa saya. Papa saya adalah menjadi satu inspirasi, motivasi buat hidup saya. Justru di saat papa kembali, saya sebenarnya sudah tidak ngarep papa saya kembali. Betul saudara. Dan bahkan waktu papa saya pulang, saya itu udah tawar hati, saya sudah dingin dan saya tidak ada rasa lagi mengasihi papa saya. Rasanya sudah hambar, malah saya jadi orang asing buat dia, saya aneh gitu ya. Kok ngapain nih deket-deket orang ini gitu. Saya jadi memang seperti itu, tidak langsung saya menerima gitu. Dan untuk pengampunan saja proses saudara. Tapi puji Tuhan ketika kita lahir baru, ketika kita menerima kasih Tuhan, Tuhan mengubah paradigma kita. Tuhan mengubah pola pikir kita yang salah. Dan sampai Tuhan tuh bilang bahwa lewat kejadian papa kamu menyakiti kamu, aku justru mau pakai hidup kamu karena aku punya rencana atas hidupmu. Dan betul saudara, ketika saya mengampuni papa saya sungguh dipulihkan, hubungan kami tahap demi tahap. Saya tadi bilang sebuah proses terjadi dan terus diproses. Kadang saya masih ingat apa yang dia lakukan, kelakuan-kelakuannya. Saudara coba bayangkan dari kecil, ulang tahun gak pernah ada, Natalan gak pernah ada, rapotan gak pernah ngambil. Di saat saya butuh kasih Bapak, saya seringkali menangis sendiri, ketawa sendiri seperti orang gila. Makanya dari 5 SD saya sudah perokok tuh begitu, saudara, stres, tertekan. Ya, dari kecil tuh dititip-titip sampai saya mengalami pelecehan, saudara, oleh pembantu. Hal-hal seperti itu membuat saya rasanya marah gitu ya, marah dengan keadaan, marah dengan kenyataan. Yang ada saya selalu menyesal dan mengutuki hari kelahiran saya. Kenapa sih saya mesti lahir di dunia ini dan punya bapak seperti papa saya. Tapi puji Tuhan saudara, Tuhan kita itu dahsyat dan ajaib. Dia itu Allah yang luar biasa. Masa lalumu bukan masa depanmu.
Tuhan mengubah masa lalu kita yang seburuk apapun. Ketika kita mau kembali kepada Tuhan, saudara, itu menjadi satu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Betul, saudara, Tuhan ajaib, ajaib. Tahun 95 bertobat, saudara, saya melihat sosok figur Bapak yang benar-benar pertobatan itu sejati, saudara, bukan pertobatan yoyo ya saudara ya, naik turun, tapi pertobatan Papa saya itu radikal. Benar-benar sekali bertobat gitu. Apa yang Papa saya lakukan itu juga terjadi di saya. Sekali saya bertobat 10 April 95 langsung radikal, saudara. Saya tinggalkan semua dunia kegelapan dan saya ambil keputusan, saya mau ikut Engkau Tuhan. Dan benar saudara, itu luar biasa. Dampak dari pertobatan seorang bapak, seorang ibu, dampak dari pemulihan hubungan suami istri itu turun sampai saya dan ketiga adik saya. Dan sampai saat ini kami berempat sama-sama ada dalam pelayanan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Betul luar biasa saudara. Jadi untuk saudara, Bapak Ibu yang pernah mengalami masa-masa kelam, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, maju terus bersama Tuhan.